Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang diagram fase pada plagioklas dan dioksid. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang plot anortit dioksid. Untuk yang pertama, pada soal diminta untuk ngeplot X0. X0 didapat persentasenya 12. Selanjutnya, menentukan T0. T0 itu berada pada suhu 1550. Selanjutnya ada di T1 pada suhu 1363, T2 pada suhu 1343, dan T3 pada suhu 1332, dan T4 pada suhu 1184. Nah, selanjutnya kita menentukan titik mula-mula. Titik mula-mula itu merupakan garis perpotongan antara T0, T4 pada garis liquidus. Nah, dan untuk menentukan T1, T2, T3 berbeda dengan menentukan titik mula-mula, itu dengan cara perpotongan garis horizontal antara T1 dan garis liquidus itu sendiri. Jadi dapatlah A1, A2, A3-nya di sini karena ngeplot T1, T2-nya itu berada di suhu 1363, 1343, 1332. Dan untuk T4 sendiri kenapa dia tidak ada di sini, karena dia tidak bersinggungan langsung dengan garis liquidus. Selanjutnya saya akan menjelaskan sketsa kondisi kristalisasi pada setiap titik. Pada T0 masih mengalami fase melt namun terdapat sedikit dioksid. Pada T1 didapatkan persentase komponen kristal sebesar 35,7% dan lelehan sebesar 64,2% sehingga didapat sketsanya seperti ini. Lalu pada T2 didapatkan persentase komponen kristal sebesar 50% dan lelehan sebesar 50% sehingga sketsanya didapatkan seperti ini. Pada T3, komponen kristal yang terbentuk sebesar 61,9% dan lelehan yang tersisa sebesar 42,8% sehingga didapat gambar sketsa seperti demikian. Pada T0 hingga T3 dapat disimpulkan bahwa persentase kristal yang semakin besar akan menciptakan gambar kondisi kristal yang semakin besar. Pada soal diketahui bahwa X0 yaitu 93% dan 93% ini ditarik garis vertikal ke atas. Pada suhu 1450 didapatkan T0 dan pada suhu 1487 didapatkan titik T1, pada suhu 1430 didapatkan T2, pada suhu 1314 didapatkan T3 dan pada suhu 1287 didapatkan T4. Pertemuan antara titik liquidus dengan X0 yaitu TM atau titik mula-mula. Pertemuan antara garis liquidus dengan T1 yaitu A1, pertemuan antara garis solidus dengan T1 yaitu pertemuan horizontal T1 bertemu garis solidus menjadi B1, horizontal dengan garis liquidus menjadi A1, T2 garis horizontal bertemu dengan garis liquidus menjadi A2, horizontal dengan garis solidus bertemu menjadi B2, T3 garis horizontal dengan garis liquidus menjadi A3, bertemu dengan garis solidus menjadi B3, dan pada T4 berpotongan horizontal dengan garis liquidus menjadi A4 dan bertemu dengan garis solidus menjadi B4. Pada A1 dapat diketahui titik X1, pada A2 dapat diketahui titik X2, dan pada X3 dapat diketahui titik A3 diketahui X3, dan pada A4 dapat diketahui X4. Selanjutnya saya akan bahas kondisi kristalisasi pada setiap titik. Yang pertama T0 dalam kondisi melting. Di sini tersisa plagioklas sedikit. Jadi di situ ada T1 125% komponen kristal yang terbentuk dan 250% lelehan tersisa. Ini gambarannya, yang ini plagioklas, yang ini merah-merah ini melting. Selanjutnya T2 itu yang terbentuk 144% kristal dan lelehan tersisa 44%. Ini bentukannya. Selanjutnya T3 186,2. Habis itu ada lelehan tersisa 89,6%. Gambarnya seperti ini, lebih besar daripada yang sebelumnya. Selanjutnya ada T4 yaitu 207,1% kristal yang terbentuk dan lelehan tersisa 107,1%. Ini gambaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.